Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Spiritualitas Bukan Rutinitas Berdoa, yang didasari dari Injil Matius pasal 6 ayat 5-15. Bersama dengan saya, David Riantama Sitorus, kader Pendeta GKI. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan, setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Melewati hari demi hari, kami bisa tetap bersyukur dengan segala suka dan duka. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan bersedia dipimpin oleh firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat renungan kita pada saat ini adalah dari Injil Matius pasal 6 ayat 6a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Teman-teman, Riko adalah seorang remaja yang selalu ditunjuk untuk berdoa di persekutuan. Doanya panjang, puitis, dan terdengar rohani. Namun, saat sendirian, ia jarang benar-benar berdoa. Suatu malam, setelah ibadah, ia membuka kotak doanya sendiri. Sebuah buku doa kecil yang telah ia siapkan. Akan tetapi, halaman-halamannya kosong. Ia tersentak. Selama ini ia hanya berdoa agar didengar orang lain, tetapi tidak pernah benar-benar berbicara dengan Tuhan. Malam itu, Riko menyalakan lampu kecil. Ia duduk sendirian dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada kalimat indah, hanya kejujuran dan air mata. Dan disitulah ia merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelum-sebelumnya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-15, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah ajang pertunjukan atau sekedar rutinitas yang kosong, melainkan doa adalah hubungan pribadi yang tulus antara manusia dengan Allah. Ia mengecam praktik doa yang dilakukan demi pamer kesalehan, sekaligus menekankan pentingnya ketulusan hati dalam berdoa. Tuhan Yesus juga memberikan contoh melalui doa Bapa kami yang bukan hanya untuk dihafalkan tanpa makna, tetapi juga sebagai pola doa yang mencakup pujian, penundukan diri di hadapan kehendak Allah, permohonan kebutuhan sehari-hari, pengampunan dan perlindungan dari kejahatan. Melalui pengajaran ini, Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya untuk membangun relasi yang dalam dan nyata dengan Allah, yaitu melalui dengan doa, bukan sekedar dengan menjalankan kewajiban rohani. Nah, teens, doa adalah kesempatan bagi kita untuk membangun relasi yang intim dan personal dengan Tuhan. Oleh karena itu, luangkanlah waktu khusus setiap hari untuk kita bisa berdoa secara pribadi. Bukan hanya saat di gereja atau ketika diminta, tetapi berdoalah dengan tulus, bukan sekedar menyusun kata-kata yang indah, melainkan meluapkan isi hati yang jujur kepada Tuhan. Kita akan menutup renungan kita di dalam doa. Ya Bapa di sorga, Engkau telah banyak mengajarkan kami pada hari ini tentang berdoa, hal yang kami lakukan sehari-hari. Tetapi nyatanya kami seringkali lupa untuk memaknainya, untuk menghayatinya, bahwa doa adalah relasi yang mendalam kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk mampu tetap terus berdoa dengan tulus, dengan penuh kejujuran, sehingga kami mampu berkomunikasi dan mampu tetap terus terhubung dengan Tuhan. Pimpin kami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami tetap terus mampu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman, renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. God bless you.